Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan saya ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang notabene sampai saat ini masih dalam kondisi sehat. Harapan kita dari semua penyelenggara atau mas-mas kalian semua bahwa kalian berawal bergerak dari rumah menuju ke tempat latihan hingga ke tempat pendadaran sampai hari ini hingga nanti pulang tetap dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilaksanakan hari ini sampai rangkaian kegiatan nanti maksud saya, silahkan laksanakan secara optimal. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan hari ini bagian dari bagaimana kalian untuk melakukan dengan ketulusan dengan bebas. Jadi kalau suruh berjalan atau katakanlah nanti besok berjalan, kalau memang kondisi kita mampu, jangan bilang kita tidak. Dengan kata lain, jangan belajarlah mulai saat ini, jangan mencoba untuk membohongi diri. Sekali berbohong, kita akan selalu bohong. Karena untuk menutupi kebohongan akan muncul dan timbul kebohongan. Itu sudah pernah pasti. Bohong, kita hanya semakin bohong. Jadi tidak ada kebenaran sedikit. Jadi sebab itu, mulai hari ini, sebelum adik-adik ini masuk menjadi warga Satrate, yang perlu dan sangat harus kita tanamkan oleh diri kita, yaitu kejujuran. Minimal jujur pada diri sendiri. Kalau katakan kita sakit, kalau tidak. Kalau kita punya kewajiban setelah disahkan kita melatih. Kalau kita perlu latihan. Kenapa demikian? Karena tugas warga Satrate ataupun salah satu kemampuan Satrate, khususnya warga Satrate, bukan dibentuk didapat pada saat jadi siswa. Karena pada saat jadi siswa pada dasarnya kalian hanya sebagai kegiatan UM, untuk munyuk suruh ke kanan, ke kiri. Tidak ada inisiatif untuk yang lebih baik. Makanya setelah menjadi warga nanti saya minta seluruh adik ini punya tanggung jawab baik secara pribadi maupun secara organisasi. Cara organisasi bagaimana Mas? Salah satunya menjaga nama baik Esa. Caranya bagaimana? Jangan kita culas, jangan kita bohong, jangan kita arogan. Kewajiban kita, tugas kita, dan nanti pada saat disumpah, salah satunya tetap menjaga dan mengembangkan organisasi. Ingat itu, jangan begitu disahkan, hilang. Jadi setelah jadi warga, itulah saatnya kalian jadi orang Islam. Sekarang kalian keluar, kalian putus, kalian tidak melanjutkan, kalian tidak sahkan, tidak dianggap orang Islam. Karena secara administrasi namamu tidak terdaftar, tidak tersurat, dan tidak memiliki RTA. Artinya secara organisasi besar kalian tidak dianggap dan belum diakui sebagai orang Islam. Ya, jadi kalau mau diakui orang Islam, tanggung jawabmu, tugasmu setelah disahkan apa? Mengembangkan organisasi, menjaga nama baik organisasi. Makanya apa yang harus kita ajarin Mas? Apa yang harus kita pelajari saat sekarang? Minimal kenali, pahami, laksanakan, amalkan Pancadasar. Kenali, pahami, amalkan Panca. Pepatah bilang tak kenal maka. Kalau sudah kita kenal, kita sudah sayang, artinya kita akan selalu mendekat, merapat, dan akan mengembangkan. Untuk dapat memahami dan mengamalkan, minimal kita tahu makna satu persatu secara
Ya, kalau nggak tahu secara detail mungkin belum sampaikan secara garis besar. Siapa yang hafal Pancadasar? Hah? Siapa yang tahu Pancadasar? Kacung yang berani. Wah, gitu aja. Nah. Ya, yang belakang. Siapa dek namanya? Hah? Nah, apa? Terus? Diri, kesenian, kerohanian. Betul nggak? Kenapa bisa betul kan nggak bisa berani angkat tangan? Orangnya jangan takut. Makanya ada tahapan langsung. Berani karena takut karena kalau kalian tahu dengan benar, maka tidak berani. Tadi menyampaikan berani karena takut karena kalau sudah apa yang kita pahami, kita mengerti tadi benar, kenapa ditunjuk aja sedikit sekali. Orangnya satu kalau perlu rebutan deh. Itu bagian dari kemampuan atau kendali diri kita. Dengan kata lain, ya katakanlah mental kita. Jangan setiap kegiatan orang Esa nanti selalu cari kursi yang paling belakang, sembunyi biar maksudnya tidak kelihatan orang. Kita bukan pengecut, ya. Kita berbudi sebagai satria. Artinya bahwa sebagai warga Satrate nanti kalian tidak boleh selalu mengkerdilkan dirimu seolah-olah apapun nggak ngerti, apapun nggak bisa. Selalu sehingga kenapa kalian berada di belakang? Kenapa kalian selalu bersembunyi? Karena kalian takut dan merasa tidak mampu. Karena merasa tidak mampu sehingga kalian merasa sembunyi. Maka buang itu semua sifat itu. Orangnya harus selalu tampil. Agar kita bisa tampil berapa? Bekali diri kita dengan cara belajar dan jangan puas sampai yang kalian dapat sampai hari ini. Karena saya yakin, saya percaya kalian semua minimal salah satu tujuan masuk ESA, nggak usah munafik kita deh, Mas, cari persaudaraan, omong kosong. Betul nggak? Minimal kita bisa berapa? Berkelahi, jujur saja. Ya kan? Ya. Kalau kamu hanya, Mas, biar perilaku saya baik, Mas, perohanian saya baik, Mas, saya yakin kamu tidak masuk ESA, masuk aja pesantren. Betul nggak? Jadi kalian jangan munafik, kalian jangan takut. Kata saya, orang saya harus berani. Katakan iya kalau memang iya, katakan tidak kalau memang tidak. Sebenarnya tahu saya sampaikan itu, persaudaraan itu sebagai stafer secara global, dan itulah yang kita sayangkan sampai hari ini. Warga ESA atau siswa kebanyakan masih bersandar pada kata persaudaraan, tidak mau menempatkan dirinya sebagai potensi yang lebih baik, tetapi bergantung kepada temannya. Contoh, kalau ada ribut, orang ESA kalau dia sendiri kayak apa? Kayak tahu kok nggak? Keong gitu loh. Kayak keong itu. Kalau ditekan, dia terang. Tahu jelek nggak? Masuk ke dalam tempurung. Begitu nggak ada orang, dengan PD-nya jalan ke sana kemari. Ya betul nggak? Betul, itulah kalian. Makanya buang sifat itu. Buang sifat itu, ya. Kita harus berani berbuat, kita harus bertanggung jawab, kita harus berani tampil. Dan yang lain yang sangat penting lagi, ada istilah yang menyampaikan jangan seperti katak dalam tempurung. Tahu katak? Tahu tempurung? Tempurung itu patok kelapa. Katak kalau ada di dalam patok kelapa, dia merasa hebat karena dunianya terbatas hanya sebatas tempurung. Dia merasa pangjagona kata orang Sunda, ya kan? Begitu dia keluar, dia bingung, ternyata dunia itu luas, ternyata banyak macam-macam di luarnya. Orang Esa nggak boleh seperti itu. Makanya orang Esa ada salah satu semboyan atau filosofinya, tidak boleh lalu yang jawab warganya, yang ini tahu nggak boleh? Tahu gumunan nggak? Siapa yang bukan orang Jawa? Gumun tahu nggak?
Hah? Nggak tahu gumun, nggak boleh mudah heran. Ya. Jadi sedikit, wah, jadi heran, nggak ada. Ingat, tidak ada manusia yang hebat, tetapi yang ada manusia yang terlatih. Kalau kalian terlatih pasti hebat. Jadi orang Indonesia tidak boleh gumungan bahasa Jawa. Makanya kalau pelatih menyampaikan pakai bahasa Jawa, kalau nggak ngerti tanya, itu apa mas maksudnya? Kenapa banyak filosofi yang dibawa dari Jawa? Karena pada dasarnya Ejaatrate lahir, tumbuh, subur dimulai di tanah. Yang mengembangkan orang Jawa, sampai ke Papua, ke mana-mana orang Jawa. Alhasil kadang-kadang bahasanya tidak tidak sampai. Kalau bahasa Papua suruh menerjemahkan bahasa Jawa ya bingung, ya kan? Makanya itulah hebatnya Indonesia menggunakan salah satu bahasa yang disebut bahasa Indonesia. Itulah hebatnya Ejaatrate. Kamu dari Sabang sampai Merauke, dari Nyaman sampai, jadi semuanya bisa bersatu karena kata persaudaraan. Kalau kamu tidak diikat dengan itu, saya rasa tidak ada orang Indonesia itu ngumpul segini banyak. Ya. Saya ke Papua, saya ke Ambon, saya ke Tarakan, saya kemana-mana, ternyata isinya ya saudara-saudara kita semua. Bahasa itu tadi, karena terikat dengan kata persaudaraan. Makanya jagalah persaudaraanmu itu dengan baik. Tumbuhkan persaudaraanmu dengan sebaik-baiknya. Filosofi yang ada dalam Ejaatrate, persaudaraan yang harus dibentuk, harus dibuat, bukan persaudaraan dasarnya yang asal atau ngawur. Jadi persaudaraan Ejaatrate dikemas dalam satu kegiatan nanti pada saat dasari dengan kebaikan. Nah, mungkin sedikit saya masukin. Itu tergambar nanti saat kalian nanti akan disahkan. Pada saat salah satunya bahan ucapan yang harus kamu makan, bagian dari sumpahmu, jadi yang digambarkan dengan tadi yang disebut dengan tahu kue klepon. Tahu kue klepon? Klepon itu, kue klepon itu tepung ketan. Tahu tepung ketan? Tepung ketan. Tepung sagu kamu dari mana? Apa mana? Dari mana? Ucap wamenanya atau wamena kotanya? Wamena kotanya. Kamu jangan mana? Nah, saya ke tempatmu pernah dikawal saya. Bahkan dari bandara langsung dikawal saya. Jadi saya sekali lagi saya kasihkan contoh. Persaudaraanmu itu dalam Ejaatrate itu nanti sama dengan apa yang disampaikan dibaratkan sebagai klepon. Tahu klepon? Klepon itu tepung ketan yang dibuat bulat, di dalamnya diisi dengan gula. Itulah gambaran persaudaraan yang harus kamu nyam. Itulah gambaran persaudaraan yang kamu laksanakan. Persaudaraan yang tidak ada ujung dan pangkalnya, baik ke depan ke belakang, dan di dalamnya bukan karena saudara istrimu ya istriku. Atau bahasa sekarang yang ada lagu yang lebih keren lagi apa? Milih bojo. Itu jauh dari persaudaraan. Ada nggak lagu milih bojo? Ada. Kalau saya nak bojomu tak silih. Ada nggak lagu ya? Ada. Ya saya pernah dengar. Jadi orang Indonesia tidak senang seperti itu. Contoh. Kalau ada temannya salah maka bukan kata temanmu mabuk-mabukan kamu ikut, itu yang salah. Makanya Asia itu kata persaudaraan tadi diawali dengan rasa persaudaraan yang di dalamnya diisi dengan beli baterai dia. Kenapa saya bilang murah? Pelatihmu semuanya hampir seminggu 2 kali 3 kali ya. Tapi sampai siang malam ada yang membayar. Padahal dia memberikan ilmunya, materinya, ngajari pada kamu dan meninggalkan anak dan istri demi kalian. Dibayar nggak? Seharusnya orang Indonesia itu murah karena ingin memberikan ilmunya untuk kebaikan. Kalian kalau bayar jangan ngeluh.
Kalau bahasa Jawa kamu tidak tahu kan? Berbagi mobil segala suatu kegiatan membutuhkan Iya, iya. biaya, ya kan? Ya kan? Jadi Mas, nanti kalau pengesahan saya membutuhkan dana bla 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 bla, pasti. Dan semuanya itu akan terpulang kembali pada diri. Oke, itu tadi persaudaraan. Oke, ya. Persaudaraan itu digambarkan seperti apa? Ingat. Nanti kalau kamu pengesahan suruh makan tidak ada yang tidak habis. Bahkan ada kalanya karena kamu belum mengerti makanya dibilang nggak? Disuapin sama pelatihmu. Tujuannya apa? Atau diloloh. Maksudnya apa? Paksakan kamu untuk bisa seperti itu. Itu persaudaraan. Dua, olahraga bukan olah rasa. Tahu? Olah rasa itu banyak zaman sekarang. Sangat cepat kalian ikut-ikutan yang lain. Jadi pendekar karate ataupun pendekar apapun, ilmu yang dipunya ada ilmu kebatinan. Isinya nyebatin aja, menyakiti dibatin, mau senam batin aja. Kamu batin, Mbak. Ilmu esa itu ilmu nyata, ilmu nyata, bukan ilmu kebatinan. Sedikit dibatin, sedikit dibatin. Tahu batin nggak? Tahu batin nggak? Hanya di dalam hati aja gitu. Saya mau senam 1 sampai 30 bunyinya begini. Yang bayangin aja, Mas. Enggak bisa. Harus dilatih, digerakkan. Kalau saya sambung, saya pasangan juangna, pasangan ini saya ditendang menghindar, saya balik tangkis pukul, tangkis terkelatan. Tapi nggak pernah kamu laksanakan. Begitu menghadapi lawan kira-kira gimana? Pakai yang paling yang dipakai ganti jurus RT 1000 atau dengan langkah 1000. Apa? Lari katanya. Itu yang tidak diperbolehkan untuk organisasi. Olahraga bagian mengolah hal itu untuk menjadi ada flexibility, ada kelentukan, ada speed, ada powernya. Bahasa kampanye ada konturannya, ada kelincahan, ada keseimbangan. Itu didapat dari gerak yang disebut olahraga, bukan olah. Salah satu aspek yang harus kamu pahami dan harus kamu mengerti. Menurut satu sejarah, SHTRAT berkembang, SHTRAT muncul, SHTRAT dikenal di sebagian orang karena apanya? Bela dirinya. Ngomong kosong kalau Mas SHTRAT itu dikenal karena keesaannya, karena orangnya baik. Mana orang kenal itu? SHTRAT mulai dikenal, mulai dipahami, mulai diikuti masyarakat pada umumnya karena bela. Dari mana mas ukurannya, tolak ukurnya? Dari pertama pada saat terjadinya kongres atau pertandingan di Madiun. Tidak ada orang yang kenal Mas Imam Supangat. Manakala Mas Imam saat itu tidak memenangkan pertandingan. Jadi SHTRAT itu mulai berkembang dengan pesat, mulai berkembang dengan baik karena pada saat itu ada satu event pertandingan di dalam Madiun, semua jawara pendekar. Tidak ada yang menaklukkan salah satu pendekar yang ada di Madiun. Dengan kata lain, orangnya tahan segala-galanya. Ternyata dengan Mas Imam naik, Mas Imam Kesupangan mantan ketua kita, beliau itu mampu memenangkan pertandingan. Saat itulah SHTRAT dikenal di lingkungan. Artinya SHTRAT pertama dikenal di masyarakat yaitu dengan bela dirinya. Makanya jangan masuk dari mana. Hanya sekarang evaluasi, lihat, mantapkan diri masing-masing. Benar nggak saya sudah bisa bela diri? Jangan membela diri dengan lari. Orang aja diajari tangkis pukul serang banting kalau gimana? Mas, saya belum bisa itu mas. Berarti tujuanmu belum tercapai. Kalau kita mengikuti suatu kegiatan apapun,
kegiatan apapun kita pasti punya tujuan. Betul tidak? Betul nggak? Kalau dalam bahasa saya deh, bahasa saya mungkin ada beberapa orang. Ada bahasanya tukok, ada duduk, ada tugas pokok dan tugas terkandung. Tugas pokok saya apa, tugas terkandung apa, tugas sesuai situasinya apa. Belajar. Makanya orang aja tidak boleh bodoh. Orang aja tidak boleh jauh, harus pintar. Karena kenapa saya bilang orang aja harus pintar? Kamu nanti pada saat pengesahan ada salah satu yang namanya apa? Buceng binar. Buceng binar. Tahu nggak? Kita dengar nama orang. Nasi kuning lah. Kalau tumpeng nasi kuning. Harapan SATRAT dengan tumpeng nasi kuning gambaran bahwa SATRAT kamu mampu bersinar dengan baik, mampu menerangi semua lingkunganmu, mampu menjadi panutan, mampu menjadi contoh, menjadi suri teladan, bahkan mampu menjadi sumber sebagai bahan pertanyaan. Kalau kira-kira kamu bodoh bisa nggak seperti itu? Pertanyaan saya, kalau kalian kira-kira bodoh bisa nggak seperti itu? Makanya sebenarnya orang SATRAT itu tidak ada yang bodoh. Artinya karena filosofinya nanti kamu itu sebagai panutan, kamu sebagai contoh, kamu sebagai suri teladan, kamu sebagai sumber, kalau bahasanya Pak Mangin itu sebagai sumber, seperti piket, enggak, pusat informasi dan keterangan. Kalau orang kamu tanya, kamu ngerti, bukan ditanya orang kayak ayam yang lagi makan karet di telon, tau nggak? Nggak jelas. Makanya orang Indonesia harus pintar. Kalau mungkin bagaimana? Setiap perwakilan pelajari dilipat dengan rapat, genggam dengan benar, tangan berdangkan gunakan bahu. Apa? Ini mungkin juga, Mas, nendang Mas. Nendang itu ini enggak? Ini enggak? Nah, ini enggak? Selama kegiatan digunakan dengan menggunakan kaki namanya, pertanyaannya, apakah SATRAT mengajari seperti itu? Kalau tidak ya jangan lakukan. Oh, pasangan jangan panas, santai enggak. Jangan gimana? Jangan gimana? Dari ke atas gimana? Dari ke bawah. Jadi pukulan, tendangan, tangkisan, hindaran semua